Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Kita berbahagia pada hari ini kita dapat kembali lagi bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari surat 2 Timotius 1 ayat 7-10. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Surat 2 Timotius 1 ayat 7-10 yang berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Saudara-saudara, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam pemberian Allah. Hidup dalam pemberian Allah. Saudara-saudara, kita bersyukur karena dalam Kristus kita diberikan pewahyuan tentang seperti apakah pemberian Allah itu. Hal ini sangat penting sekali karena sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali banyak orang meraba-raba seperti apakah pemberian Allah itu. Ada orang yang berkata bahwa Allah memberikan yang baik maupun juga yang jahat. Namun ada juga orang yang berkata bahwa sesungguhnya pemberian Allah itu baik saja adanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika berbicara dan mengajar kepada murid-muridnya berkata bahwa jikalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, jadi Tuhan membandingkan kita manusia yang tidak sempurna, tahu memberikan apa yang layak, memberikan apa yang berguna, memberikan apa yang mendatangkan dan membangun kehidupan, apalagi Allah Bapa kita di sorga. Dia memberikan segala yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Bahkan Yakobus juga berkata bahwa segala pemberian yang baik datang dari atas, Bapa segala terang, padanya tidak ada pertukaran karena bayangan. Tidak ada kegelapan daripadanya, sehingga pemberiannya adalah anugerah yang sempurna, yang membangun, menopang, mengukuhkan kehidupan kita, saudara-saudara. Namun demikian, banyak orang juga mungkin bertanya, kalau begitu dari mana datangnya segala kejahatan, segala kemalangan, segala sesuatu yang barangkali kita tahu bahwa itu tidak baik. Saudara-saudara, jangan pernah lupa, Alkitab mewahyukan kepada kita bahwa kita hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dunia yang jatuh ke dalam dosa, jadi dunia yang rapuh, dunia yang tidak lagi sempurna, seperti ketika Allah menciptakannya pertama kali. Itu sebabnya di dalamnya ada kejahatan, ada penyakit, ada kemalangan, dan hal-hal yang sangat tidak kita inginkan. Tetapi Sang Juru Selamat telah datang supaya kita kembali kepada persekutuan dengan Allah sebagai Bapa kita, menikmati anugerah dan juga pemberian-pemberiannya, sehingga kita mendapatkan hikmat, kekuatan, kuasa ketika kita berjalan dan hidup sekalipun di tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, saudara-saudara. Nah, dalam perikop ini kita akan melihat bagaimana pemberian-pemberian Allah, bagaimana karunia-karunia-Nya diberikan kepada kita, sehingga menguatkan kita, membuat kita sanggup akhirnya menghidupi panggilan kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Nah, Timotius yang adalah anak rohani daripada Rasul Paulus pada waktu itu, saudara-saudara, diberikan wejangan, diberikan firman, diberikan perkataan yang membangun oleh mentornya, orang tua rohaninya, yakni Rasul Paulus. Pada waktu itu Rasul Paulus berkata begini kepada Timotius, saudara-saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena pada waktu itu, saudara-saudara, Timotius sebagai gembala jemaat di Efesus sedang diintimidasi oleh ketakutan. Saudara-saudara, apa sebabnya? Rupanya jikalau kita melihat di dalam surat 1 Timotius, saudara-saudara, pergumulan jemaat di Efesus tidaklah mudah, ya. Di sana ada tantangan ajaran yang sesat. Kemudian di sana juga ada persoalan di dalam kehidupan berumah tangga. Bahkan jemaat Efesus sedang memilih para pemimpin gereja pada waktu itu. Dan di Efesus juga ada pergumulan bagaimana supaya jemaat-jemaat yang kurang mampu, para janda-janda yang sudah lanjut usia, betul-betul dapat ditangani dengan baik. Nah, masalahnya begitu kompleks sekali. Dari masalah dogmatis, pengajaran, sampai masalah-masalah dalam keluarga jemaat, saudara-saudara. Itu yang membuat Timotius, saudara-saudara, sedikit banyak terintimidasi untuk merasa takut, sehingga melemahkan semangatnya, melemahkan hikmatnya
melemahkan kekuatannya untuk melayani sebagai gembala jemaat di Efesus, saudara-saudara. Namun demikian firman Tuhan dikaruniakan kepadanya untuk meneguhkan, menguatkan dia bahwa ketika dia merasa takut, ingatlah, itu bukan roh yang dari Tuhan. Ketika produktivitasnya menjadi lemah karena takut, itu bukan roh yang dari Tuhan. Demikian juga kita semua hari ini, saudara-saudara. Mungkin di antara kita ada yang merasa takut. Mungkin di antara kita ada yang menjadi lemah karena himpitan situasi, intimidasi tertentu yang bergema di pikiran kita, di hati kita, saudara-saudara, bahkan di telinga kita, dari berbagai cara membuat kita tidak bisa lagi berfungsi sebagaimana seharusnya. Dengarkanlah firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan, bahwa Allah kita tidak pernah memberikan roh ketakutan, saudara-saudara. Jika roh ketakutan bukan dari Dia, lalu apakah sebenarnya pemberian Tuhan, saudara-saudara? Saya akan lanjutkan pembacaan kita. Tetapi pemberian daripada Allah ialah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara-saudara. Roh ketakutan bukan berasal dari Allah Bapa kita, berarti berasal dari si jahat, berasal dari iblis dan juga setan-setan. Tapi roh yang berasal dari Allah Bapa kita betul-betul membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, ya. Seperti yang kita ketahui, saudara-saudara, dalam pelayanan kita, bagaimanapun cakapnya, bagaimanapun kita terampilnya, bagaimanapun perkasanya kita secara manusia, tidak pernah cukup. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, dari Tuhanlah kekuatan, kasih, dan ketertiban atau damai sejahtera itu, saudara-saudara. Nah, bagi Timotius, dia perlu kembali mengandalkan Tuhan, supaya kekuatan ilahi itu mengalir dari dalam dirinya, memancar kepada pelayanan. Demikian juga kita hari ini. Kita perlu kembali kepada Tuhan, kepada sang sumber segala kekuatan, kasih, dan ketertiban atau damai sejahtera itu, saudara-saudara. Bagaimana caranya? Hardiklah roh ketakutan di dalam nama Yesus. Hardiklah roh ketakutan dengan darah Yesus, dan terimalah roh yang mendatangkan kekuatan. Karena saudara-saudara, kekuatan yang berlimpah-limpah diperlukan dalam pelayanan. Dari Tuhanlah asalnya, dan Tuhan berkenan memberikannya. Yang penting adalah hati kita menerima, hati kita percaya, menerima dengan iman, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kekuatan demi kekuatan akan terus mengalir, saudara-saudara. Lihatlah diri kita sebagai orang yang ditopang, dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan segala pelayanan kita, saudara-saudara. Berikutnya, roh yang dari Tuhan juga adalah roh yang mendatangkan, saudara-saudara, kasih yang besar, ya. Pelayanan baru betul-betul berfaedah jikalau kita melayani berdasarkan kasih, saudara-saudara, bukan berdasarkan kewajiban, apalagi terpaksa. Pelayanan harus berdasarkan cinta, karena melalui kita Tuhan rindu kita menyatakan, memanifestasikan cintanya yang besar kepada jemaat, saudara-saudara, bahkan kepada banyak orang. Apalagi sebagai gembala, seorang gembala perlu punya hati gembala, perlu punya hati Tuhan Yesus yang sayang kepada domba-dombanya, sayang dengan kasih ilahi, saudara-saudara, sehingga cinta Tuhan terus tersalurkan, terus dinyatakan dengan deras dan jelas, sehingga setiap orang percaya, setiap jemaat yang kita gembalakan betul-betul menyadari bahwa Tuhan sungguh mengasihi saya. Saudara-saudara, jangan pandang ini remeh, karena orang yang betul-betul menyadari bahwa cinta Tuhan itu kekal, tidak pernah berubah dalam hidupnya, akan menjadi orang-orang yang kuat untuk menghadapi segala raksasa persoalan. Tetapi orang yang kekurangan cinta kasih atau kurang menyadari Tuhan mencintai dia dengan cinta yang kekal, walaupun terlihat kuat, hebat, dan perkasa, sesungguhnya rapuh di dalam, saudara-saudara. Tuhan rindu kita tidak menjadi orang yang rapuh di dalam, tapi orang yang betul-betul kuat, yang berdasar teguh di atas dasar dirinya, diperkuat oleh cinta yang kekal, sehingga dimampukan, sanggup untuk menunaikan tugas pelayanan sebagaimana seharusnya, saudara-saudara. Yang namanya cinta, kita semua pasti pernah mengalami, ya. Ketika seseorang berbunga-bunga, penuh dengan cinta, saudara-saudara, tidak ada yang bisa menghalangi dia. Demikian juga kita, yang dipenuhkan dengan cinta agape daripada Allah Bapa kita, akan disanggupkan, akan dimampukan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bahkan jikalau kita melayani, mengasihi orang-orang yang kita layani dengan kasih Allah, kasih agape, kasih yang kekal, saudara. Berikutnya, roh yang dari Allah adalah roh yang juga membangkitkan ketertiban. Ya, ketertiban juga terjemahkan di sini ketentraman, saudara, damai sejahtera. Ini hal yang sangat penting sekali. Banyak orang mencari damai ke sana kemari, tapi damai sejahtera yang sesungguhnya berasal dari Allah Bapa kita. Damai yang berasal dan tumbuh dari dalam, saudara, dari roh Allah yang tinggal dalam diri kita. Damai inilah yang membuat kita dapat tetap tenang sekalipun menghadapi berbagai persoalan. Karena jikalau kita gelisah, jikalau kita merasa saudara-saudara tidak dapat
menenteramkan diri kita, maka sulit sekali untuk berpikir dengan jernih, maka sulit sekali untuk bertindak, saudara-saudara, dengan bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini ingatlah, roh ketakutan bukan dari Allah Bapa kita, tapi dari si jahat. Terimalah roh yang dari Tuhan, roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, dan roh yang membangkitkan ketertiban atau damai sejahtera. Damai sejahtera dalam diri kita akan bawa damai sejahtera yang indah juga kepada seluruh orang-orang yang kita layani, saudara-saudara. Nah, ketika kita sudah beroperasi, berjalan di dalam roh yang dari Tuhan, apa yang terjadi, saudara-saudara? Maka yang terjadi adalah yang pertama, kita tidak akan malu bersaksi tentang Tuhan, saudara-saudara. Bersaksi tentang Tuhan. Tahukah saudara-saudara bahwa kita dipanggil sebagai saksi oleh Tuhan? Apa artinya? Kita, umat Tuhan, perlu dan memang sudah seharusnya mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang betul-betul selalu bersama dengan kita, saudara-saudara. Nah, pengalaman diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang menjadi kesaksian bagi kita. Karena sesungguhnya masing-masing orang percaya pasti punya pengalaman ini, saudara-saudara. Dan pengalaman itu berharga. Barangkali tidak selalu sama seorang dengan yang lain, tetapi pengalaman itu menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain yang mendengarnya. Lalu itu, saudara-saudara, orang yang mendengar tergugah dia, oh rupanya betul. Jikalau Tuhan memanggil Anda, tentu juga Tuhan memanggil saya untuk diselamatkan. Karena kita semua sama. Tak seorang pun manusia yang tidak berdosa, yang tidak ada kesalahannya. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari segala dosanya, yang memimpin mereka kepada maut atau kematian yang kekal. Saudara-saudara, ya, jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ketika roh Tuhan berkuasa atas kita, roh yang betul-betul dari Allah, yang membangkitkan kekuatan kasih dan juga damai sejahtera tadi itu, saudara-saudara, ada keberanian untuk bersaksi. Kita akan mengalir ketika kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita menikmati selama kita bersaksi, menceritakan tentang Tuhan. Kita dikuatkan, orang yang mendengar pun juga diinspirasi bahwa ada juru selamat bagi dunia ini. Bahwa Tuhan yang menciptakan dunia ini telah datang, saudara-saudara, untuk menilik ciptaannya, bahkan memanggil mereka kepada keselamatan yang berasal darinya. Berikutnya, saudara-saudara, jangan juga malu, saudara-saudara, memiliki orang tua rohani yang barangkali sedang dalam masa yang sulit. Pada waktu itu Rasul Paulus sebagai orang tua rohani Timotius saudara-saudara sedang dipenjara. Dari dulu sampai hari ini image penjara tidak pernah baik. Orang yang dalam penjara, yang pernah penjara seringkali dianggap punya citra diri negatif, padahal belum tentu juga, saudara-saudara. Betul kalau para kriminal, mereka karena kejahatannya masuk dalam penjara. Tetapi juga ada orang yang dipenjara karena memberitakan kabar baik, karena berbuat baik kepada orang lain, saudara-saudara, menyatakan kemurahan Tuhan. Nah, di situ kita perlu melihat dengan ketajaman rohani. Jangan lihat di mana dia berada, tapi lihatlah bagaimana Tuhan memakai dia, saudara-saudara. Pada waktu itu memang sulit kondisinya, ya. Iman Kristiani belum diakui, sehingga pertentangannya banyak sekali. Zaman sekarang jauh lebih indah. Saya percaya hari ini, saudara, kita dapat menjadi berkat. Nah, jangan juga pandang remeh pelayanan di dalam penjara, karena itu salah satu yang Tuhan akan hargai pada hari penghakiman, saudara-saudara. Setiap daripada kita yang terlibat dalam pelayanan penjara, layanilah dengan sukacita, saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena di penjara banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Di penjara banyak orang akhirnya memandang kepada Tuhan, karena mereka tidak punya siapapun untuk diandalkan. Mereka sudah tidak punya sesuatu apapun untuk dinikmati kecuali Tuhan sendiri yang menciptakan, yang mengasihi, dan yang menyelamatkan mereka, saudara-saudara. Itu dia yang ketiga. Apa yang terjadi ketika kita beroperasi dalam roh Tuhan yang menguatkan, membangkitkan kasih juga ketertiban? Yang terjadi adalah kita dapat mengingat kembali panggilan keselamatan kita, saudara-saudara. Ketika kita menoleh ke belakang kepada kesaksian kita, itu tidak pernah usang. Berita atau cerita tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita tidak pernah menjadi berita yang usang, karena selalu menjadi inspirasi bagi setiap orang yang mendengarnya, saudara-saudara. Berikutnya yang terakhir, yang keempat, saudara-saudara. Melalui Injil, Tuhan Yesus akan mematahkan kuasa maut dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya secara pribadi. Saudara-saudara, ingatlah satu hal ini, bahwa betul Tuhan Yesus telah berkarya 2000 tahun yang lalu mematahkan kuasa maut, menghadirkan hidup yang tidak dapat binasa di Bukit Golgota, saudara-saudara. Tapi berita itu, kuasanya, khasiatnya akan sampai kepada setiap orang yang percaya bila mana orang itu mendengar Injil dan juga menjadi percaya. Itu sebabnya berita Injil, saudara-saudara, bukan hanya surat kabar, bukan hanya sekedar suatu pemahaman tertentu atau pengetahuan. Tidak, berita Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Berita Injil adalah saat ketika Allah mengulurkan tangannya ke dalam dunia ini. Setiap Injil diberitakan Allah mengulurkan tangannya. Dan berbahagialah orang yang menyambut uluran tangan Allah Bapa dalam Kristus Yesus.
Kuasa maut dalam hidupnya dipatahkan. Segala dosanya diampuni. Dan orang itu telah berada di hadapan Allah sebagai orang yang diterima, saudara-saudara. Bahkan memperoleh hidup yang kekal. Ada keakraban, kedekatan dengan Allah Bapa di surga. Bahkan juga, saudara-saudara, ketika mereka sudah selesai di dunia ini, mereka akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kebahagiaan abadi. Jadi hari ini ingatlah, Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan juga ketertiban dan damai sejahtera. Hiduplah dalam pemberian-pemberian Allah, saudara-saudara. Jika ada pemberian si jahat diberikan kepada kita, tolaklah di dalam nama Yesus Kristus. Tolaklah dengan darah Yesus. Sebagaimana halnya roh ketakutan itu. Karena ketika roh Allah beroperasi dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang dapat bersaksi dengan leluasa, dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Kita tidak akan malu, sekalipun punya saudara-saudara yang melayani, bahkan mungkin di penjara juga karena Injil. Kita tidak perlu malu juga untuk saudara-saudara menceritakan kembali pengalaman bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Itu selalu menjadi berita yang menginspirasi, menggugah orang-orang yang mendengarnya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita akan dapat menyampaikan berita yang berkuasa, membawa berita itu sampai kepada setiap pribadi yang membutuhkannya, pribadi yang merindukannya, orang-orang yang mencari kebenaran, sehingga mereka mendapatkan hidup yang kekal, menerima karunia Tuhan yang besar ini, dan mereka boleh berbahagia dalam anugerah keselamatan itu, dan kita pun juga ikut berbahagia. Seperti kata firman Tuhan, satu orang bertobat, seluruh isi surga, para malaikat saudara-saudara bersukacita. Kita pun akan ikut dalam sukacita mereka, bila mana kita melihat, menyaksikan, dan ambil bagian di dalam pemberitaan kabar baik ini, dan menyaksikan orang-orang yang menerima keselamatan anugerah Allah Bapa yang begitu besar dalam Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.